Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Tak lama setelah kedatangan Echidna, semua orang pun langsung naik ke punggungnya dan bergegas menuju Sapporo, satu-satunya gerbang rank SS yang berada di Jepang. Itu sudah menjadi kota yang mati karena dikuasai oleh para monster. Tentunya Kangwoo bisa menebak di manakah para anggota kultus iblis akan memanggil Lilith. Pastinya karena Lilith merupakan iblis yang kuat, ia harus dipanggil di gerbang yang kuat juga. Oleh sebab itulah gerbang SS adalah satu-satunya jawaban kemana mereka harus pergi. Tapi kali ini Kangwoo sudah membuat persiapan. Sebelumnya mereka juga mengendarai Echidna, akan tetapi sulit bagi semua orang untuk menahan kecepatannya. Kali ini karena kekuatan Kangwoo telah naik, ia pun bisa menggunakan otoritas proyeksi. Dengan begitu mereka bisa terlindung dari kencangnya angin saat Echidna terbang dengan sangat cepat. Tapi walau demikian mereka masih merasakan guncangan yang lumayan besar. Bahkan Go Hyunmoo terkadang muntah. Di dalam perjalanan tersebut ada 7 orang. 3 orang merupakan kapten dari Guild Hwarang, 1 orang pimpinan Guild Red Rose, lalu ada Kangwoo, Echidna, dan yang terakhir adalah sosok yang tidak pernah difikirkan oleh siapapun, yaitu Hansol. Hansol sendiri sedikit heran kenapa ialah yang dipilih oleh Kangwoo. Menurutnya membawa Kim Si-hon lebih baik, tapi ada alasan tersendiri kenapa Kangwoo memilihnya, yaitu karena ia memiliki efek buff yang bisa menaikkan status uniknya. Oleh sebab itulah daripada membawa Kim Si-hon, lebih baik membawanya. Di tengah-tengah perjalanan Echidna juga berkomunikasi dengan Kangwoo. Kangwoo, apakah kau akan bertarung lagi? Ya, Echidna sangat khawatir karena pada pertarungan terakhir Kangwoo, ia melepas segel 10.000 inti iblis dan itu membuat Kangwoo lepas kendali. Oleh sebab itulah Kangwoo menjanjikan kepada Echidna jika ia tidak akan memaksakan diri. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka tiba di langit Sapporo. Pemandangan yang sangat mengerikan. Kota benar-benar hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia kecuali monster kelas S ke atas. Dan benar saja, setibanya mereka langsung disambut oleh seekor naga, monster kelas SS. Tapi Kangwoo berkata untuk mengabaikannya saja dan pergi ke lokasi tujuan. Ya, mereka menuju pangkalan militer yang ada di Sapporo. Itulah tempat di mana pasukan pertahanan Jepang bersiap ataupun berkumpul. Setelah mendekati lokasi, Echidna pun kembali berubah menjadi tubuh manusianya. Mereka mendarat, tapi sesampainya di sana, para pasukan Jepang langsung menodongkan senjata. Ya, mereka bertanya siapakah orang-orang yang mendatangi mereka. Lalu Jang Hyun-jae pun mulai menjelaskan. Tapi sebelum itu, Kangwoo memerintahkan Echidna untuk membuat semua orang bisa memahami bahasa Jepang menggunakan sihirnya. Setelah menjelaskan beberapa hal, akhirnya mereka pun disambut oleh Perdana Menteri Jepang dan juga ranker peringkat dunia, yaitu Fujimoto Ryoma. Ya, Ryoma sendiri sudah mengenal orang-orang tersebut kecuali 3, Kangwoo, Hansol, dan juga Echidna. Tapi Jang Hyun-jae pun menjelaskan jika mereka adalah orang-orang yang dengan sukarela ikut berpartisipasi dan kemampuan mereka terjamin. Mendengar hal tersebut, Fujimoto Ryoma pun akhirnya mengerti. Lalu saat ia ingin melanjutkan basa-basi, Kangwoo tiba-tiba berkata, "Mari kita tunda dulu sejenak basa-basinya. Bisakah Anda menjelaskan situasi yang terjadi saat ini?" Mendengar hal tersebut, Ryoma pun akhirnya setuju. Fujimoto Ryoma pun langsung membuka sebuah peta. Tepatnya pemanggilan akan berlangsung di stasiun Sapporo dan itu ada pada lantai 3. Ia pun mulai menjelaskan rencana yang mungkin akan mereka gunakan nantinya.
Ada beberapa rencana yang Ryoma sampaikan. Pertama adalah rencana utama, kedua adalah rencana cadangan. Ya, walaupun rencana pertama dan kedua mungkin agak sulit, tapi ada alternatif lain, yaitu membuat kerusuhan agar para anggota kultus iblis sadar dan menyergap mereka, dan saat itulah Ryoma menyelinap lalu menyelamatkan Kurosaki Yuri. Tentunya itu adalah rencana yang bagus, tapi Kangwu sedikit curiga. Hal tersebut pastinya bertujuan agar dirinya dianggap sebagai pahlawan. Tapi Kangwu juga tidak terlalu peduli karena rencana tersebut bagus, dan yang paling penting adalah untuk menghentikan pemanggilan Iblis Lilith. Setelah penjelasan berakhir, mereka pun bersiap untuk bergerak. Tak lama kemudian, kelompok yang dipimpin oleh Jang Hyun-jae sudah berada di depan gerbang stasiun Sapporo. Dan seperti yang disampaikan oleh Ryoma, di sana ada banyak monster iblis yang berkeliaran. Lalu Kangwu pun langsung membuat beberapa rencana. Setelah sedikit berdiskusi, ia berkata, "Hansol, berikan kami buff yang kamu miliki." Lalu Yongju dan juga Echidna melindungi Hansol. Adapun dirinya dan juga Go Hyunmo menyerang di barisan depan. Sebelum itu Kangwu juga bertanya kepada Jang Hyun-jae senjata apa yang ia gunakan. Karena jawabannya adalah pedang, maka Kangwu berkata kepada Hyun-jae untuk menyerang bersamanya. Tentu saja itu adalah perintah yang membuat Jang Hyun-jae terkejut. Ia adalah pimpinan kelompok penyerbuan tersebut, akan tetapi melihat tindakan cepat dari Kangwu yang membaca situasi itu membuatnya terkejut dan juga kagum. Sebelumnya memang ia mendengar jika Kangwu telah mengalahkan Yongju, dan saat itu ia hanya berpikir jika Kangwu adalah bakat yang hebat dalam bertarung. Tapi melihat bagaimana ia bisa membaca situasi dengan cepat, ia pun menjadi lebih kagum lagi. Bahkan dirinya menerima arahan Kangwu dengan senang hati. Lebih tepatnya, ia juga merasa bahagia saat dunia diributkan oleh monster dan juga iblis. Muncul sosok seperti Kangwu yang bisa memimpin barisan dengan cepat. Ia merupakan harapan dan akan menjadi orang penting di masa depan. Mereka pun mulai bergerak. Kemunculannya tentu saja membuat para anggota kultus iblis terkejut. Mereka pasti tidak menyangka jika orang-orang Jepang meminta bantuan dari para player Korea. Tapi sebelum itu Kangwu juga memerintahkan Hansol untuk mengaktifkan buff lainnya, yaitu buff yang meningkatkan status energi iblis milik Kangwu. Dan benar saja, setelah buff itu diaktifkan, energinya pun bertambah dari 103 ke 106. Perburuan benar-benar dimulai. Mereka mengejar waktu agar kultus iblis tidak jadi atau tidak bisa memanggil Lilith. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.